Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Anggaran dipangkas, kesempatan buat jadi lebih malas. Anggaran dipangkas. Harusnya itu berarti pemerintah makin efisien, bukan malah makin malas. Tapi di sini, pemotongan anggaran sering jadi alasan buat kerja seadanya. Jalan rusak, anggaran kurang, sekolah ambruk, nggak ada dana. Tapi anehnya, duit buat proyek mercusuar dan fasilitas pejabat tetap jalan. Di negara yang benar, pemangkasan anggaran berarti kerja lebih efektif. Tapi di sini, anggaran kecil dijadikan alasan buat ongkang-ongkang kaki. Masalahnya bukan di jumlah duitnya, tapi di niat dan integritas pejabatnya. Mau anggaran besar atau kecil, kalau mentalnya malas, hasilnya tetap nol. Jadi, kalau ada pejabat yang ngeluh anggaran kurang tapi tetap hidup mewah, pertanyaannya simpel. Yang harus dipangkas anggarannya atau pejabatnya sekalian? Setiap kali anggaran dipotong, pejabat langsung teriak, gimana mau kerja? Duitnya kurang. Padahal di negara lain, banyak yang bisa jalan meski dananya terbatas. Kenapa? Karena mereka efisien. Sementara di sini, efisiensi itu mitos. Yang ada justru tradisi lama, cashback proyek dan markup anggaran. Di banyak proyek pemerintah, ada budaya cashback alias uang kembali. Artinya, kalau mau menang tender, vendor harus kasih setoran balik ke pejabat yang harus kasih proyek. Hasilnya, biaya proyek jadi lebih mahal, kualitas jeblok, rakyat yang rugi. Belum lagi markup anggaran. Barang yang harusnya bisa dibeli seharga 10 juta, di laporan bisa jadi 50 juta. Bikin jalan, duitnya habis, jalannya amblas, beli alat kesehatan, harganya dikatrol, alatnya ngadat, yang kaya pejabat, yang buntung rakyat. Pejabat korup gak takut malu, malah bangga kalau bisa lolos dari hukum. Setiap kali ada kasus, endingnya cuma dua, hilang dari berita atau diproses tapi tetap bebas jalan-jalan ke luar negeri. Kalau anggaran dipotong, harusnya pejabat makin kreatif cari solusi, digitalisasi sistem, potong jalur birokrasi, stop proyek abal-abal. Tapi kalau duit yang ada tetap bocor, percuma. Jadi, kalau ada pejabat yang kerja malas dengan alasan anggaran kurang, harusnya bukan duitnya yang ditambah. Setiap kali ada proyek mangkrak, jawaban standar pejabat selalu sama. Anggarannya kurang? Padahal kalau dicek, duitnya ada, tapi hasilnya nihil. Kenapa? Karena bukan anggarannya yang kurang, tapi niatnya yang gak ada. Sudah sering kita dengar proyek infrastruktur yang anggarannya triliunan, tapi hasilnya mengecewakan. Jalan dibangun, tapi setahun sudah bolong-bolong. Waduk dibuat, tapi gak bisa menampung air. Rumah sakit direnovasi, tapi alatnya tidak berfungsi. Contohnya, stadion ratusan miliar, tapi atapnya bocor. Pengadaan alat kesehatan miliaran, tapi pas dicek malah barang rongsokan. Anggaran sudah digelontorkan, tapi realisasi cuma di atas kertas. Rakyat yang butuh, pejabat yang untung. Lucunya, kalau anggaran dipangkas, yang kena duluan selalu sektor yang menyangkut hajat hidup rakyat. Subsidi dipotong, layanan kesehatan dikurangi, pendidikan dikorbankan, tapi lihat ke atas. Anggaran buat fasilitas pejabat tetap lancar. Mobil dinas baru ada. Rapat di hotel mewah jalan terus. Studi banding ke luar negeri nggak pernah absen. Rakyat disuruh hemat, pejabat tetap hidup nyaman. Ini bukan soal anggaran kurang, tapi soal siapa yang diprioritaskan. Setiap tahun, pemerintah pakai triliunan rupiah buat berbagai program. Tapi, pernahkah kalian benar-benar tahu uangnya dipakai buat apa? Duit yang mereka hamburkan itu bukan jatuh dari langit, tapi hasil dari pajak kita sebagai rakyat. Dari keringat pekerja, pedagang kecil, hingga buruh yang dipotong gajinya tiap bulan. Begitu anggaran dipangkas, pejabat sibuk cari alasan, tapi nggak pernah jelasin detailnya ke publik. Ini yang salah. Kalau rakyat yang bayar, rakyat juga berhak tahu kenapa dipotong, kemana alokasinya, apa yang dikorbankan. Semua harus jelas.
Anggaran itu bukan rahasia negara, itu duit rakyat. Kalau pejabat nggak bisa transparan soal anggaran, berarti ada yang ditutup-tutupi. Kita udah sering lihat kasus anggaran yang bocor ke proyek fiktif, barang yang di markup, atau program yang cuma jadi wacana. Kalau transparansi nggak ada, siapa yang jamin duit itu nggak masuk ke kantong pejabat? Faktanya, pemerintah selama ini nggak pernah bekerja secara efektif dan efisien. Makanya mereka nggak mau transparan. Kalau semua dibuka ke publik, bakal kelihatan betapa banyaknya pemborosan, tumpang tindih proyek, dan uang yang hilang entah kemana. Maka, mekanisme pengawasan harus ketat. Setiap proyek harus dipublikasikan secara terbuka. Semua data bisa diakses publik, dari proposal, vendor yang menang, sampai laporan realisasi. Bukan sekedar angka di atas kertas, tapi laporan faktual di lapangan. Kalau pemerintah nggak bisa kerja efisien, minimal jangan tutup-tutupi kesalahannya. Pejabat kerja pakai uang pajak rakyat. Jadi rakyat punya hak buat mengawasi. Nggak cukup cuma percaya janji-janji manis di media. Lebih parah lagi, Indonesia ini kaya sumber daya alam. Tambang emas, batu bara, minyak, gas, nikel, semua ada. Bahkan potensi kekayaan alam mencapai 200.000 triliun. Tapi kok rakyatnya masih banyak yang miskin? Kemana semua potensi kekayaan ini pergi? Harusnya dengan sumber daya segede ini, negara nggak perlu ngutang melulu atau ngerampas uang rakyat lewat pajak tinggi. Tapi nyatanya utang terus nambah, pajak makin mencekik, dan kesejahteraan rakyat masih jauh panggang dari api. Kalau semua pihak yang seharusnya bersuara malah bungkam, ini bukan sekedar kebocoran anggaran biasa, ini pembiaran sistematis. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami ingin